Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ada yang masih ingat hadis tentang keutamaan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran? Iya, bagus. Kalian memang benar-benar anak hebat ya. Sekarang kita bacakan ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, semangat terus ya dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Pelajaran kita hari ini adalah tahsinut tilawah. Perhatikan dengan baik ya, supaya kalian mudah untuk memahaminya. Hari ini kita akan mempelajari kembali materi perbaikan kesalahan-kesalahan umum ketika tilawah Al-Quran yang sudah kita pelajari sebagiannya pada pertemuan sebelumnya. Dan pada video ini, Ibu akan sedikit mengulang kembali materi yang telah lalu dan melanjutkan kepada materi selanjutnya. Baik, sekarang kita mulai ya. Perbaikan kesalahan umum ketika tilawah Al-Quran itu ada 4 bagian ya. Yaitu yang pertama, KTP, konsistensi tanda panjang. Yang kedua adalah keseimbangan tanda gunnah atau KTG. Yang ketiga, tuntutan kesempurnaan vokal atau TKV. Yang keempat, pengucapan huruf sakinah atau PHS. Baik, kita ulas kembali sedikit tentang konsistensi tanda panjang atau KTP. Yang pertama adalah prinsip harokat. Masih ingat, satu harokat sama dengan satu ketuk. Jadi kalau tanda panjang tersebut menghendaki dibaca 2 harokat, maka memanjangkan bacaannya sama dengan mengucapkan 2 kali huruf. Contoh, pada kalimat maliki itu ada 4 ketuk, yaitu terdiri dari ma 2 ketuk dan liki 1 kali 2 ketuk. Jadi jika disatukan panjangnya menjadi 4 ketuk. Yang kedua adalah kesalahan baca panjang. Nah, kenapa terjadi? Karena tidak menerapkan secara konsisten pada tanda-tanda panjang setiap kaidah yang sama. Jadi, cara memperbaikinya adalah dengan konsisten pada tanda-tanda panjang setiap kaidah yang sama. Contohnya, ketika kita membaca tanda panjang pada mad tabi'i. Ketika kita membaca 2 harokat, maka kita harus konsisten membaca 2 harokat. Poin yang ketiga adalah metode tanda panjang, yaitu ada yang dikenal dengan SMS atau sekali mengayunkan suara, dan itu adalah untuk yang 2 harokat ya, seperti pada kalimat khalidina fiha, itu kita ayunkan sebanyak sekali ya, sekali mengayunkan suara. Kemudian pada kalimat nuhiha maliki ar-rahimi ar-rahmani bismillahi ya, di sana kita ayunkan 1 kali ya. Yang keempat adalah konsekuensi logis metode. Di sini ada yang dikenal dengan DMS dan TMS, masih ingat ya? Nah, untuk yang TMS atau 6 harokat itu dalam kalimat waladdallin. Contoh selanjutnya adalah dalam kalimat wa ma atakum, itu DMS ya. Yang terakhir 2 harokat. Contohnya dalam kalimat bima kanu fihi, itu sekali mengayunkan suara ya. Poin yang kelima adalah
bacaan lebih panjang, yaitu ketika yang pertama bertemu dengan hamzah atau alif berharokat, yang kedua ketika bertemu dengan huruf bertasydid, dan yang ketiga ketika bertemu dengan huruf sakinah atau sukun. Contohnya, yang bertemu dengan hamzah atau alif berharokat adalah dalam kalimat wara'a dzalik, itu panjangnya 4-6 harokat. Kemudian dalam kalimat inna a'tayna, itu panjangnya 2-4-5 harokat ya. Kemudian ketika bertemu dengan huruf bertasydid, maka bacaannya lebih panjang. Contoh, waladdallin. Nah, di situ huruf do bertemu dengan huruf lam yang bertasydid ya. Jadi dibacanya lebih panjang, jadi 6 harokat. Kemudian dalam kalimat malhaqqah, itu juga sama ya, 6 harokat. Kemudian bacaan lebih panjang jika bertemu dengan huruf sakinah atau sukun atau mati ya. Contohnya al-ana ya, di situ 6 harokat. Kemudian dalam kalimat mukhtalifun ya, di situ 2-4-6 harokat, tapi harus konsisten ya. Konsisten dalam artian ketika kita mau membacanya dengan 2 harokat, maka harus terus menerus 2 harokat. Dan kalau mau 4 terus 4, dan kalau mau 6 juga terus 6. Perbaikan yang keenam adalah konsistensi tanda panjang ya, hampir sama dengan yang tadi. Jadi membaca sesuai dengan tuntutan panjang harokatnya dan diterapkan secara konsisten pada tanda-tanda panjang setiap kaidah yang sama. Baik, mari kita berlatih supaya konsisten ketika membaca tanda panjang ya. Mudzabdzabina baina dzalik. Nah, itu ketika mengucapkan zabina itu SMS ya, sekali mengayunkan suara karena panjangnya 2 harokat. Baik, kita lanjutkan ya. La ilaha ula. Pada la yang pertama itu adalah 4 harokat ya, berarti DMS, 2 kali mengayunkan suara. Kemudian ketika ha dan ulai itu 5 harokat. Kita lanjut ya. Wala ilaha ula. Pada kalimat wala itu tadi 4 harokat, kemudian ila 2 harokat, ha ula itu semuanya 5 harokat ya. Kita lanjut ya. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Pada kalimat lahu kedua-duanya itu 2 harokat, dan sabila bi juga sama 2 harokat ya. Poin ketujuh adalah ada kaidah tanda panjang yang tidak dibaca panjang ya. Ini dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, ketika bertemu dengan alif lam. Yang kedua, ketika bertemu dengan hamzah wasol. Dan yang ketiga, ketika terdapat tanda bulatan kecil atau bulatan lonjong di atasnya. Contoh yang bertemu dengan alif lam. Contohnya adalah wal mursalati. Jadi wa di situ tidak dibaca panjang karena bertemu dengan alif lam. Contoh berikutnya wan nahari. Kemudian ketika bertemu dengan hamzah wasol, contohnya washkuru. Jadi wa-nya tidak dibaca panjang ya, wa yang pertama ya. Contoh berikutnya wattakhadhu. Itu sama ya.
Kemudian tidak dibaca panjang ketika terdapat tanda bulatan kecil atau lonjong di atasnya. Contohnya dalam kalimat wala ana abidu. Ana di situ ada tanda bulatan kecil di atasnya, jadi tidak dibaca panjang ya. Kemudian dalam kalimat qawarira min fiddah. Nah, qawarira, ro yang kedua itu ya, ada bulatan kecil di atasnya, jadi tidak dibaca panjang. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk bagian B sampai D insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.